Shalom sahabat benang merah, puji nama Tuhan. Kita sudah memasuki di penghujung tahun 2022 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita telah dihantar masuk ke dalam tahun yang baru, tahun 2023. Berbagai peristiwa yang telah kita alami di tahun 2022 setidaknya mengajarkan beberapa hal kepada kita, tidak trauma akibat kegagalan yang kita alami, dan memperoleh hikmat serta pembelajaran agar kita tidak mengulangi kegagalan itu. Di samping itu, kita bersyukur atas prestasi yang telah berhasil kita raih dan menyadarinya bahwa itu semua karena kebaikan Allah kita. Yang sebentar kita akan memasuki tahun 2023 dengan berbagai analisa yang ada orang yang menyimpulkan sebagai tahun yang gelap. Bisa membuat kita takut, ragu, dan bimbang. Namun jika kita mau membuka mata dan membuka hati, maka kita tahu dari firman Allah bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita atau melupakan kita barang sekejap. Kalaupun ada tantangan, itu merupakan sarana pendewasaan rohani agar kita semakin kuat dan naik level. Oleh sebab itu, dengan tema buka mata, buka hati, Ayub 22 ayat 28. Kita melangkah di tahun 2023 dengan tangan Tuhan yang memegang tangan kita, tangan yang berlubang paku, yaitu tangan yang membuat kita semakin melekat kepadanya, mengalami mujizatnya, dan memperoleh kemenangan bersamanya. Puji nama Tuhan, kita akan terus belajar bagaimana hidup manusia selalu diwarnai dengan suka dan duka. Keadaan tersebut dapat membuat orang Kristen semakin kuat dan semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan Yesus Kristus tidak dapat berbuat apa-apa. Hidup yang mengandalkan Tuhan dapat menjadi berkat bagi sesama. Hidup yang menjadi berkat selalu diharapkan oleh setiap orang Kristen. Maka kita memohon kepada Tuhan agar Ia memberkati di tahun-tahun kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Pemazmur mengungkapkan pujian kepada Allah bahwa banyak orang datang membawa korban untuk dipersembahkan ke dalam bait Allah karena umat Israel mendapat jawaban doa. Bangsa Israel seringkali diserang oleh bangsa-bangsa lain. Namun karena Allah yang memimpin melalui raja-raja yang dipilihnya, bangsa Israel mengalami kemenangan. Berkat Allah juga dapat berupa pengampunan dosa. Bagi bangsa Israel yang sering memberontak kepada Allah, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 2, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Puji nama Tuhan, dari penjelasan di atas maka kita perlu menyadari dan bersyukur bahwa Allah memberkati kita tahun-tahun kehidupan kita. Artinya Allah memberkati secara terus-menerus. Meskipun berkat tidak selalu berupa materi, tapi semua kebaikan Allah diberikan kepada kita. Dan itu berkat dari Allah dan bukan dari kekuatan kita. Ingatlah kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis bagi kita yang selalu percaya dan berharap kepadanya. Oleh karena kemurahannya. Puji nama Tuhan, terima kasih atas sharing pada hari ini. Biarlah kita semakin semangat, selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita.
Haleluya. Amin.